Teman-teman. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang pengenalan ilmu kimia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Perhatikan salah satu contoh kegiatan berikut. Manakah yang termasuk zat kimia dari animasi berikut? Jika kamu menjawab api dan bahan makanan, maka jawaban kamu benar. Tapi jangan lupakan pakaian dan alat masak, itu juga merupakan zat kimia. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang kita rasakan, kita cium, kita cicipi adalah kimia. Serta yang memunculkan perasaan senang, sedih, itu juga termasuk dalam kimia. Kita sering salah paham dengan namanya kimia. Kita hanya fokus pada alat-alat yang ada di laboratorium dan makanan dengan zat aditif yang berbahaya. Padahal semua yang ada di alam itu adalah kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab dan bahasa Yunani, yaitu berarti perubahan benda atau zat. Kimia berarti ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan sifat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Ilmu tentang kimia sudah dipraktikkan sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Di kawasan Mesir kuno sudah mengenal reaksi kimia yang umum, seperti pengawetan mayat. Hal ini menjadi salah satu penguat bahwa ilmu kimia sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia, meski tanpa disadari. Nah, jika kita ingin belajar mengenai apa itu ilmu kimia lebih dalam, maka kita juga harus mengerti tentang cabang pembagian ilmu kimia yang ada di dalam masyarakat. Bidang yang dipelajari dalam ilmu kimia ini cukup luas, sehingga para ahli membaginya dalam beberapa bidang ilmu yang penting. Ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia fisik, dan biokimia. Kita mulai dari kimia organik. Contohnya adalah proses fotosintesis di daun, karena ada perubahan dalam komposisi kimia dari tanaman hidup. Kimia organik ini adalah ilmu yang mempelajari senyawa karbon seperti bahan bakar, plastik, aditif makanan, dan obat-obatan. Dan salah satu peranan kimia organik ini adalah pada kimia medisinal, yaitu berurusan dengan perancangan, pengembangan, dan sintesis obat-obatan farmasi. Cabang selanjutnya yaitu kimia anorganik. Contohnya adalah natrium klorida, adalah senyawa anorganik yang mudah ditemui di berbagai macam lingkungan. Nama lain natrium klorida ini adalah garam dapur. Tentu ada di rumah kalian, bukan? Kimia anorganik ini fokus pada unsur-unsur dan senyawa lain selain karbon atau hidrokarbon. Sederhananya, kimia anorganik meliputi semua bahan yang tidak organik dan disebut sebagai zat tak hidup, yaitu senyawa yang tidak mengandung ikatan karbon hidrogen. Dan salah satu peranan kimia anorganik ini adalah kimia anorganik industrial, yaitu studi material yang digunakan dalam industri. Contohnya pupuk. Selanjutnya yaitu kimia analitik. Cabang ilmu ini melibatkan bagaimana kita menganalisis komponen kimia dalam sampel. Misalnya, berapa banyak sebenarnya kafeina dalam secangkir kopi? Atau adakah obat-obatan yang ditemukan dalam sampel urin atlet?
atau bagaimana tingkat pH kolam renang. Contoh peranan bidang yang menggunakan kimia analitik meliputi ilmu forensik, ilmu lingkungan, dan pengujian obat. Berikutnya, kimia fisik adalah studi tentang sifat fisik molekul dan hubungannya dengan cara menyatukan molekul dan atom. Nah, cabang kimia fisik ini berurusan dengan prinsip-prinsip dan metodologi baik kimia dan fisika, serta merupakan studi tentang bagaimana struktur kimia berpengaruh terhadap sifat fisik suatu zat. Contohnya yaitu termos. Pada alat rumah tangga ini terdapat aplikasi hukum satu termodinamika dengan sistem terisolasi. Dan salah satu peranan kimia fisik ini adalah bidang industri. Di antaranya pada pembuatan beberapa bahan kimia, pemurnian logam, dan penyepuhan. Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Kalian dapat menemukan cabang ilmu ini pada roti di menu sarapan kalian. Pada proses pembuatan roti, dilakukan pencampuran dengan bahan fermentasi agar adonan dapat menghasilkan gas dan terperangkap sehingga roti dapat mengembang. Penerapan biokimia sudah menjadi hal familiar kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh produk penerapan biokimia yaitu nata de coco, tempe, keju, yogurt, dan kecap. Itulah tadi penjelasan tentang ilmu kimia dan cabang ilmu kimia serta penerapannya. Semoga kalian semakin tertarik mempelajari ilmu kimia lebih jauh lagi. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.